Bentar. Nah, pagi ini mau sharing nih tentang lemak cuanku. Dengar cuan, langsung ya, semuanya semangat-semangat. Hari ini tanggal cantik lagi ya, lemak cuanku. Semoga ya, tanggal cantiknya bikin kita tambah cuan juga ya, teman-teman. Oke, untuk pagi ini sebelum mulai, sesi saya sharing, saya mengajak teman-teman semua untuk bersyukur dulu ya. Bersyukur untuk semua yang kita dapat pagi ini, dari cuaca, dari kesehatan, dari semua yang udah Tuhan kasih kita hari ini. Kita bersyukur, saya juga bersyukur ya pagi ini saya berkenalan lagi dengan Ciponi, thank you buat di up-nya, thank you buat memulai hari kita dengan luar biasa. Terima kasih buat semangat baru yang udah dikasih. Kita juga udah berafirmasi. Pokoknya kita imanin semuanya akan jadinya baik. Oke, saya akan mulai sharing. Semoga sharing saya bisa jadi berkat ya. Bisa membantu teman-teman. Ada 1-2 poin yang bisa bantu teman-teman. Mungkin yang lagi galau mau ngambil program ini, yang galau mau join bisnis ini, mungkin sharingnya Henny nanti setelah dengar sharing Henny langsung ambil keputusan. Itu salah satu ini. Oke. Nah, teman-teman, kalau lihat foto ini, apa yang ada dalam pikiran teman-teman tentang foto ini? Tenang, teman-teman. Di layar ini tidak ada kesalahan kok. Benar, yang baju putih benar. Coba kasih respon di chat box, saya mau tahu nih. Apa yang teman-teman lihat dari foto ini? Wow, thank you. Ayo, nggak apa-apa, komen aja, komen. Oh, thank you. Ada yang bilang keren. Ayo, ada yang bilang tangling. Ya, teman-teman, sambil saya perkenalkan diri ya. Aku Henny. Oh, beda banget. Thank you, Pak Asep. Ya, betul. Sambil saya perkenalkan diri itu, saya Henny, ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Ya, saya di rumah aja sambil, dari yang baju putih itu tabungan saya selama 30 sekian tahun. Itu tabungan saya setelah, menikah, dan punya 2 orang anak. Bonusnya banyak banget ya. Bonusnya selain dapat 2 anak, dapatnya lemak. Dan yang baju hitam itu, setelah lemaknya saya jual, jadi cuan. Kok bisa? Iya, dikiloin lemaknya. Dan, nah ini dia, yang saya kerjakan di rumah setelah saya punya anak, saya itu, demen banget yang namanya, bisnis MLM. Dari yang murah sampai yang mahal. Teman-teman pasti tahu, ini apa aja sih, MLM apa aja sih yang, aku ikutin. Pasti sebagian teman-teman, udah tahu ya. Produknya saya pakai nggak? Saya pakai. Kenapa? Soalnya biar saya tuh, dapat duit, saya dapat produk, saya bisa pakai ini produk gitu loh. Jadi saya cari peluang mana sih yang bisa menghasilkan buat lewatin hari. Kalau saya bilang itu buat biar dapurnya ngebul. Jadi orang bilang, "Hen, yuk join ini yuk, KTP doang kok." Ya udah saya serahin KTP saya. Yang ini yuk, Hen. Ya saya masuk juga gitu loh. Jadi apapun yang orang tawarkan dan bilang, produk ini bagus, saya akan maju. Selama itu akan dapat duit buat saya gitu loh. Pokoknya emak-emak banget deh. Jadi orientasinya cuma pakai produk, dapat duit, habis itu udah selesai gitu. Nah ini produk-produk yang saya pernah pakai dan ya dapat duit nggak? Dapat, tapi ya nggak bisa memenuhi apa yang saya inginkan. Kenapa sih saya tuh mau banget ikut
MLM, padahal kan udah tahu kayak kutu loncat gitu, kiri kanan kiri kanan. Nah, ini dia alasannya teman-teman. Saya mengejar waktu, bekejar-kejaran dengan waktu kalau saya bilang. Kenapa bisa begitu? Ya, karena waktu itu nggak bisa nungguin kita ya. Percepatan waktu itu kita tidak bisa sama sekali kita tunda atau apa gitu loh. Waktu akan terus berputar. 24 jam itu cepat amat sangat gitu loh. Saya mau senengin papa mama saya. Banyak banget ya yang ada dalam pikiran saya mengejar waktu, saya harus senengin mereka. Sekarang mereka seneng nggak? Seneng banget karena saya punya kakak, punya adik, punya semua yang bisa senengin papa mama saya. Terus buat anak-anak saya juga. Tapi kalau saya yang kasih, pasti beda ya teman-teman. Kepuasan yang kita kasih buat orang tua secara langsung, bawa mereka jalan-jalan ataupun pasti beda ya teman-teman, sama kayak teman-teman. Pasti teman-teman juga maunya begitu kan. Terus anak-anak juga. Kalau misalnya anak-anak, kita cerita kayak, "Mami aku minta sesuatu, Mami aku minta ini." Pasti juga kan teman-teman akan berpikir sedih juga kalau misalnya kita nggak kasih mereka gitu loh. Cuman bilang, ini bilang kayak, "Ntar ya, tunggu ya," pada saat mereka minta. Kadang kita sedih juga gitu loh. Saya maunya itu pada saat mereka bilang, "Mami, saya mau ini." Iya, Mami ada. "Mami, aku mau ini." Mami ada. Terus pas pada saat papa saya atau mama saya bilang, "Yuk kita ke sini," kita langsung jalan. Itu maunya saya, itu cita-citanya saya. Jadi saya itu, makanya cari peluang yang ke kiri dan ke kanan. Dan ini awal permulaan saya berkenalan dengan si TR90. Nah, kok bisa kenalan sih sama si TR90 ini? Ya, awal perkenalannya itu saya juga nggak langsung percaya atau join gitu. Pasti ada keraguan-raguan ya. Apalagi selama ini yang saya tahu itu produk ini mahal. Yang ada di otak saya itu cuman mahal, produk Sultan. Itu awalnya pun saya sudah pernah ditawarin. Tapi tawarinnya itu dalam produk. Saya belum tahu bisnis, saya tidak tahu masuk dari bisnisnya. Saya cuma menolak. Sampai satu saat itu saya dihubungin sama saudara saya. Bilanglah itu tante saya. Dia bilang, Hen, saya kenalin kamu yuk sama produk T90. Alah, enggak deh, saya bilang. Dia bilang, kamu dengerin dulu, saya cerita produknya, bagus loh, dia bilang. Buat badan, dia bilang. Buat badan, saya bilang, tapi mahal. Kamu dengerin, dia bilang. Saya bilang, ya udah deh, setelah kita cek kiri, kanan, depan, belakang, akhirnya saya bilang, tapi nggak buat saya ya, buat mama saya aja, saya bilang. Karena mamaku kakinya sempat sakit. Saya bilang, dokter menyarankan dia untuk turunin berat badan, dia bilang. Turunin berat badan? Ya udah deh kita janjian yuk katanya. Saya bilang janjian ya udah, emang mesti janjian, nggak mesti barangnya datang aja. Oh enggak katanya. Nanti saya kenalin sama si Om katanya. Om apaan? Saya bilang kenapa bawa Om? Iya itu timbangan kita Om Ron namanya. Itu om-om yang paling jujur, dia bilang gitu. Sampai ketawa, saya bilang, ya udah nggak apa-apa, datang aja ke rumah. Akhirnya datang tuh ke rumah mama saya, timbang, dan mama saya butuh. Saya juga timbang gitu loh. Jadi semua di rumah itu naik timbangan, dan memang hasilnya rapotnya rapot merah semua. Nah, setelah ngomong itu akhirnya dia bilang, nanti kamu saya memberin ya, dia bilang. Saya bilang, memberin aja, nggak apa-apa, saya bilang. Toh gratis. Dia bilang, iya nanti kamu biar, kamu cari lagi satu, nanti kamu biar, bla bla bla. Pokoknya dia jelasinnya itu cepet gitu loh, cuman bilang, nanti ada bisnisnya, kamu kan suka nih bisnis, ada duitnya, dia bilang. Saya bilang, udah deh yang penting pakai dulu, hasilnya dulu, baru kita ngomongin bisnis. Saya bilang, jangan sekarang nggak jelas, terus
kamu suruh saya jalanin bisnis. Itu yang saya ngomong waktu itu. Terus dia bilang, ya udah. Nah, setelah itu eh, dua dua hari barang datang, dia nongol lagi, ikut-ikutan tuh barang datang, dia nongolin lagi karena dia harus menjelaskan cara pakai produk. Dia bertemu lagi sama mama saya, harus jelasin cara pemakaian segala macam. Terus mama saya, dia bilang, terus dia ngomong gini, Hen, dia bilang, besok, dia bilang, saya mau ketemuin kamu sama upline saya, sama working upline saya. Dia bilang, kamu ikut ya? Dia bilang, mau kemana? Saya ingat, hari itu pertama kali saya diajak nih, kita ke CP ya, dia bilang. Ke CP, iya, saya mau ketemuin kamu sama upline-nya saya. Terus yang dalam hati saya pikiran itu tidak ada yang sesuatu yang gimana, yang wow gitu, nggak ada. Ya udah saya pikir tuh, saya jalan-jalan ke mall. Secara emak-emak lagi jarang ke mall ya. Wah, saya ke mall, ke CP, ketemu apa, ini udah saya dengerin aja. Dia mau ngomong apa, ya udah dengerin aja. Akhirnya tahu teman-teman, saya diajak ketemu siapa? Yes, saya diajak ketemu sama working upline saya, Cimeta. Saya dikasih lihat ini nih, produk terbaik dari Nu Skin ya. Penghasilan pasif dan eksponensial. Saya dijelasin bisnisnya, dibikinin bulet-buletnya sama Cimeta. Pada saat Cimeta jelasin ini, saya cuma bilang, duitnya gede ya dalam pikiran saya. Iya, duitnya gede banget loh, dia bilang. Terus yang aktif income aja gede, apalagi yang si pasif income ini, tapi butuh waktu. Tapi yang saya pikirkan itu pas aktif income aja gini, gampang nih kayaknya, orang gendut banyak, orang sakit banyak, saya bilang. Saya bisa nih. Cimeta bilang, bisa nggak? Bisa, saya bilang gampang. Saya bilang gampang banget nih. Dan yang ada dalam pikiran saya cuma itu, sombong ya. Iya, saya bilang, gampang. Dia bilang, iya tapi Cici mesti biar dulu. Nah itu dia masalahnya, saya bilang biar. Biar itu saya berarti saya mesti beli satu paket lagi dong untuk saya biar. Iya, Cici mau apa? Mau coklat atau vanila? Nah, loh, saya bilang, tunggu dulu. Ini permasalahannya, saya belum cerita sama suami saya, duitnya belum ada. Saya bilang, yang ada bikin saya, orang gendut banyak, tapi saya nggak punya duit. Gimana saya harus memulai perjalanan saya ini, gitu loh. Saya mikir, ya ampun Tuhan, ini apaan lagi, cobaan apa lagi nih? Giliran udah dikasih peluang, sayanya nggak ada duit, sayanya susah. Tapi saya tahu nih, kayaknya ini duitnya gede nih. Nggak tahu kenapa saya berkeyakinan bahwa duit besar akan saya dapat. Itu yang saya pikirkan itu loh. Terus akhirnya pokoknya pulang dari sana, saya ngomong sama suami saya. Saya cerita sama suami saya excited. Pokoknya saya bikin semangat biar suami saya keluarin duit, kasih saya duit. Saya tahu usaha dia lagi sepi. Advertising saat itu lagi sepi-sepinya gitu loh. Belum dibuka kan. Kita belum bisa ke mall, belum bisa apa yang sampai yang gua kayak sekarang. Terus saya cerita, saya bilang, saya butuh 15.800.000. Dia bilang, iya, tapi akhir bulan boleh nggak? Saya bilang, nggak bisa. Pokoknya mesti gini. Sampai saya bolak-balik, sampai saya, kalau kata sekarang itu, they must make it. Aduh, saya bilang, saya pikirin nih, Mami, gimana? Terus akhirnya saya ketemu. Saya ada cara. Saya samperin tuh mama saya. Mah, saya pinjam duit dong. Lah, kata mama saya, buat apaan? Saya baru bayar 15.800.000. Iya, Mah, saya mau beli lagi satu paket, saya bilang. Nekat ya, teman-teman. Nekat. Dibilang, akhir bulan saya bayar Mama. Pakai apaan? Sekarang aja nggak ada duit, akhir bulan bayar saya, katanya. Ada, Mah, saya dibayarin sama siapa? Sama Nu Skin, saya bilang. Serius lu, dia bilang. Serius, saya bilang. Saya juga, pokoknya ketemu mama saya cuma ngomong gitu. Ntar ya Nu Skin bayarin Mama. Saya dibayarin. Waduh, dia bilang, serius ya, dia bilang. Kamu jangan cuma ngomong doang loh, dia bilang. Saya bilang, enggak, saya bilang, saya pasti bayar Mama akhir bulan dan dibayarin sama si Nu Skin, saya bilang.
2 hari teman-teman, menunggu kayak orang nunggu, pacar jawab iya waktu dilamar gitu loh. Iya apa enggak. Kan saya tiap hari di rumah mama saya. Jadi kalau datang itu memasang muka memelas gitu kan, sambil ngelihat dia ikut program gitu. Pokoknya, eee, gimana sampai mama saya bilang jawab, "Iya." Aduh, langsung ya lega, langsung, aduh akhirnya saya langsung WA upline saya, "Ci, ayo closing nih, saya udah dapet nih," saya bilang. "Wah berarti saya udah BR nih," saya bilang, "saya bisa." "Iya ayo ya," dia bilang. Nah teman-teman, sebelum saya mulai program saya teman-teman ini, apa yang teman-teman lihat dari foto ini? Apa yang aneh dari foto ini? Ayo teman-teman, apa yang aneh dari foto itu? Ada sesuatu yang mengganggu pemandangan teman-teman pasti. Yuk, saya tunggu responnya di chat box nih. Pemandangan apa? Pemandangannya mah bagus. Orangnya, perut, pipi, kakinya beda. Bukan teman-teman. Ada lagi. Perut pipi mah itu mah udah pasti. Udah maksudnya udah kelihatan dari ininya ya. Ada lagi satu yang beda. Salah, bukan sepatu. Ayo saya bikin kuis nih, yang benar nanti dapat, salam tempel dari saya. Salah, bukan tangannya melipat perut, bukan, itu salah satu, ininya kita ya. Ada satu teman-teman yang sangat amat mengganggu. Coba lihat leher saya. Ya, sebelum saya, pakai TR90 itu saya kena tiroid. Saya jadi mantan penderita tiroid, teman-teman. Leher saya itu saya, baru habis operasi Desember 2020 Desember, pas Hari Ibu. Saya ingat banget itu Hari Ibu, 3 bulan sebelum kita di-lockdown. Sebelum Indonesia kita ditutup, kita nggak bisa kemana-mana, puji Tuhannya itu saya sudah operasi. Saya operasi di Pineng. Ya, lehernya itu makin lama makin membesar. Tadinya tidak terlihat, ternyata saya hipotiroid dan, di dalam di dalam leher saya itu ternyata besar sekali, dikeluarinnya. Nah, metabolisme tubuh saya itu sudah diacak-acak sama si tiroid ini. Saya kalau dibilang nggak bisa kurus, itu sudah pasti tidak bisa kurus, gitu loh. Jadi orang kayak dokter itu sudah langsung vonis saya bilang, "Kamu nggak akan kurus." Jadi, akhirnya kita operasi, pas operasi itu, pas mau pulang itu, si dokter pesannya cuma gitu, "Kamu akan, kalsium kamu akan drop ya, Hen," dia bilang. Aduh apalagi nih, saya udah operasi keluar lagi satu, sakit apalagi nih. Terus ada satu obat tiroid yang kalau teman-teman tiroid tahu namanya Euthyrox itu juga saya harus minum, kalau enggak saya nggak bisa BAB teman-teman. Setelah, kalau kalsium saya drop, tangan saya akan kaku, badan saya akan sakit, kalau badan udah kaku saya nggak bisa ngapa-ngapain, itu sakit banget teman-teman, nggak bisa dibuka dan nggak bisa ditutup tangannya. Itu bayangin teman-teman, gerak kita itu terbatas, amat sangat terbatas teman-teman. Jadi, setelah itu saya pakai produknya karena saya butuh uang, saya butuh balikin uang mama saya, 1 minggu teman-teman saya pakai dengan nih hasilnya. Saya pakai dengan nurut, pokoknya disuruh nggak boleh apa, saya nggak boleh apa. Disuruh makan apa, saya makan apa. Disuruh ngapain, saya makan apa. Pantangannya semuanya, apapun yang disuruh itu, saya bilang, ya. Jadi pas 6 hari ini saya benar-benar jaga badan saya. Karena saya mau hasil, saya pakainya bilik tinggi, orang cuman kalau 1 kali lipat, saya 5 kali lipat lebih percaya sama produk ini. Tapi yang saya pikirkan itu yang ada dalam otak saya itu tidak ada pikiran bahwa saya, eee,
produk ini bisa membantu saya dalam kesehatan. Yang ada di dalam pikiran saya ini, saya kurus biar saya bisa jualan. Karena selama ini taunya Henny gede, Henny gendut, Henny gede, Henny gendut itu loh. Jadi saya mau rubah image itu, gitu loh. Nah, pas udah 6 hari ini, saya udah mulai sharing loh teman-teman. Tahu nggak, dari foto ini aja, saya sudah closing 2 paket. 6 hari. Terus karena saya closingnya itu pas minggu ketiga itu, terus pas cut off minggu ketiga itu, saya dapat duit teman-teman. Saya sudah masuk bonusnya. Baru pakai 1 minggu, masuk bonus. Apa yang teman-teman pikirkan? Iya teman-teman, seneng nggak? Seneng pakai banget dong, saya sampai bilang. Saya dikasih duit loh. Wow, saya udah dikasih duit sama si Nuskin. Saya bilang, ini uang apa? Ya uang kamu, dia bilang. Terus yang ada bikin saya apa? Kok gampangnya cari duit di Nuskin? Bener nggak teman-teman? Bener. Ini kayak bener kan? Jualan lemak. Jadi lemaknya hilang, tapi dapatnya duit. Duitnya itu di luar yang saya pikirkan lagi. Udah 2 paket, wah lumayan nih duitnya. Bener ya teman-teman, ada duitnya, itu biru-biru bekerja loh di otak saya langsung. Akhirnya saya makin rajin, pakainya makin bagus. Teman-teman mau nggak lihat hasil transformasi saya selama 90 hari? Ya teman-teman, saya kasih lihat. Tara, ini dia teman-teman. 90 hari saya. Saya pakai dengan taat, saya nurut teman-teman. Ini dia 90 harinya Henny. Tapi bonusnya apa tahu nggak teman-teman? Kebutuhan kalsium saya terpenuhi. BAB saya lancar, badan kaku saya sudah tidak pernah. Anak saya udah nggak pernah nanyain, Mami butuh kalsium berapa? Tadinya kalsiumnya itu harus 2000. Kalau orang normal itu minumnya 500. Karena saya abnormal mungkin saya mesti minum sampai 2000, 4 biji. Kalau nggak, ini wah parah banget gitu loh. Jadi teman-teman ini bekerja gitu loh. Sampai saya cerita sama upline saya, Cici, kalsium saya itu bisa banget loh. Bisa banget nyembuhin saya itu sampai apa saya bilang, kamu yakin nggak nanti kamu drop loh, nanti kamu gini loh. Mereka yang takut malah. Saya bilang enggak, Ci, tenang aja, enggak kok, saya bilang. Saya tahu badan saya bilang. Akhirnya benar teman-teman, 3 hari sampai hari ini kalsium saya masih full, obat tiroid saya juga tidak pernah saya minum. Puji Tuhan ya teman-teman. Nah, dari hasil ini teman-teman, saya mau cerita tentang bagaimana bisnis ini buat saya. Nah, ini teman-teman, foto saya pas waktu 2 minggu saya pakai TR nanti. Saya sudah berubah teman-teman. Baju putih itu saya posisi 2 minggu. Nah, dan disinilah titik balik saya ngebut. Saya ketemu lagi yang namanya Cimeta. Ini tuh kalau di sini saya ingat di sini tuh saya masih kayak berlinang air mata. Saya janji saya sama Cimeta di sini. Ini acara apa? Rekognisi upline saya, Cijingjing. Dia EBP. Terus saya juga nggak tahu, saya cuma diajak datang yuk, Hen, ikut saya mau rekognisi EBP. Saya bilang ya udah. Pas masuk pintu itu saya cuma diajak ngomong gini, Ci, nih Cijingjing udah EBP ya. Bulan depan kamu ya, bisa nggak? Bisa, saya dengan ngomong. Entengnya saya ngomong, bisa, saya bilang. Benar ya, Ci? Bisa, saya bilang. Terus berarti kalau IBP berarti mesti 10K. Saya jawab lagi, bisa nggak? Bisa. Pokoknya apapun yang Cimeta ngomongin, saya tidak berpikir saya tidak bisa atau susah atau apapun. Yang saya pikirkan apa? Bisa. Saya dapat karena saya ngejar bulet-bulet itu, saya ngejar 15.800.000 untuk balikin mama saya. Itu alasan. Terus habis itu ada satu pertanyaan Cimeta yang saya ingat, Cici lagi mau apa? Yang ada dalam pikiran saya, ini dia. Nih,
2 bocah gendut yang selalu, ada dalam pikiran saya. Anak saya 2, saya bilang, "Ci, saya mau beliin laptop buat anak saya yang gede, karena, saya janji Desember saya mau kasih dia hadiah Natal." "Laptop?" "Iya, berapa duit?" 7 juta, saya bilang. 7 juta. Kalau dikasih 15 juta cukup nggak?" Dia bilang. "Cukup lah, dikasih Nuskin mau?" Dibeliin sama Nuskin. "Mau lah, siapa yang nggak mau?" Saya bilang. Kalau 35 juta berarti, TR-nya lunas, dapat bonus lagi ya?" Dia bilang, "Beli laptop." Saya bilang, "Iya dong," saya bilang. "Kamu mau?" Dia bilang. "Mau banget." "Ya udah 10K." "Hah? Apaan lagi tuh? Bahasa baru 10K, ada EBP," gitu loh. Saya bilang, "Wah, duitnya gede ya?" "Iya, duitnya gede, bisa nih dikerjain, bisa." Jadi namelist saya langsung ting 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 ting, keluar semua deh pokoknya kan. Terus, pulang dari situ karena saya mau beli laptop buat anak saya, apa yang saya lakukan? Nih teman-teman, wow, eee, disuruh wake up call, saya wake up call kayak pagi ini. Saya nggak tahu wake up call apa, pokoknya selama 2 minggu itu kan saya masih ikut, tapi mau enggak. Tapi pulang dari itu, saya, jawabnya begini, wake up call tiap pagi, pos meeting tiap pagi, BS, pokoknya ada kelas apapun yang disuruh, "Ci, masuk kelas," saya masuk, "Ci, masuk kelas," saya masuk. Ngerti nggak? Nggak, teman-teman. Eee, yang dia omongin tahu nggak teman-teman? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Pokoknya kayak wake up call. Saya tuh tahunya cuman, kenalnya sama Cimeta Cimeta Cimeta. Saya nggak tahu tuh nama Ci siapa, Bu Ratna siapa, Ciupik siapa, Ko Bambang siapa, Citra siapa. Itu saya juga, nggak pernah tahu gitu, Kak Helen, Ci Sherly, saya nggak pernah tahu gitu loh, itu siapa. Yang saya tahu dia ngomong apa saya dengerin. Kalau dapat sesuatu saya tulis di buku saya, kalau nggak tahu ya udah, lewat aja, lewat. Sama seperti, mungkin teman-teman yang saat ini ada di sini merasa, "Ini siapa yang ngoceh ya?" Iya, teman-teman, itu sama, saya mulai juga seperti itu. Tapi, saya selalu menaruh hati, saya selalu kayaknya asik nih, kalau hari ini nggak dapat, mungkin besok kelas baru saya dapat sesuatu. Dan itu akan berulang-ulang. Kita akan dapat namanya, ilmu baru, teman-teman. Jadi jangan khawatir, teman-teman, pokoknya masuk aja, masuk kelas pokoknya, nurut aja gitu loh. Jadi dari itu kan kita udah dapat sedikit ilmu ya. Nah, dari sedikit ilmu itu kita udah tahu nih siapa yang kira-kira yang butuh, yang tidak butuh kita udah mulai tahu. Ini dia, salah satu orang yang saya bantu, papa saya. Ini papa saya umurnya 67 tahun, teman-teman. Dia 67 tahun, sehat tuh, sehat. Tapi dari perut ke atas. Kalau perut ke bawah, kurang sehat, teman-teman. Kok bisa? Ya, dari perut ke bawah itu papa saya kalau misalnya kita ngambil lagi karaoke, kalau cuma satu lagu, dia harus duduk. Kalau nggak duduk, kakinya tidak merasa napak. Tidak napak, teman-teman. Kenapa? Karena aliran darahnya tidak bisa turun ke telapak kakinya dia. Setelah punya ukur karena visceral fat dia tinggi banget. Body fat-nya juga sama. Lihat perutnya, teman-teman, nggak tahan kan? Perutnya itu gede banget. Ya, dia fitness sampai hari ini. Tapi tidak bisa kecilin perutnya. Itu problemnya dia. Gitu loh. Ini terus gimana? Dia bilang. Ya udah saya bilang, "Papa mau nggak percaya sama saya bilang. "Kita pakai produk ini yuk," saya bilang. "Pakai produk ini, saya bagus." Jadi teman-teman, 1 minggu, satu lagi orang yang bisa saya bantu, eee, 1 minggu papa saya telepon, saya bisa karaoke 1 CD lagu berdiri tanpa duduk." Wow! Teman-teman, apa yang teman-teman dengar itu bikin merinding merinding, teman-teman. Terus saya bilang, "Wow, kok bisa ya, Pak?" "Iya loh," dia bilang, "bagus nih." Jadi dia semangat juga pakainya. Udah kesehatan kita satu lagi yang membaik gitu loh di rumah. Jadi yang saya bilang, ini semakin mempermudah saya untuk sharing, teman-teman. Pada saat saya sharing,
ditolak orang pernah nggak? Pernah. Apapun yang, kita kerjakan pasti ada penolakan, tapi, kita beriring waktu kita pasti akan, sudah tahulah, kita sudah istilahnya sudah jago gitu loh. Kita pasti, udah ngerti. Nah, si papa tuh akhirnya setelah pemakaian, dia sekarang bisa nge-gym, bisa trekking, bisa jalan sore 3 sampai 4 jam tanpa, ada keluhan dari si, papa tentang si kakinya. Jadi itu papa tuh bener-bener, eee, sembuh, dari si kaki ya gitu. Nah ini juga teman saya, "Ci, saya mau balik muda dong, bisa nggak?" "Bisa," saya bilang. Nah, jadi banyak banget. Jadi, dari proses itu juga kita ketemu, kita akan dipermudah. Pada saat kita berpikir gampang atau mudah, semuanya mudah, teman-teman. Jadi saya juga diketemukan dengan orang yang baik yang, mau dibantu sama saya. "Ayo Ci, saya mau dong, dibantu ya." Saya bilang, "Iya, saya bantu, tapi kita kerjasama ya." Kalau ditolak teman-teman, saya pikirnya cuma gini, saya WA, saya ditolak, ya udah sih saya nggak ngeliat mukanya dia. Jangan baper teman-teman. Kita di sini, bisnis untuk kita sendiri, jangan baper, jangan ditolak 2 orang terus bilang, "Susah." Terus udah gitu jangan ditolak sama satu 2 orang, "Ini bukan bisnis saya." Tidak teman-teman, bisa kok teman-teman, bahkan jangan bilang cuman satu 2 orang. Dari, sekian banyak name list, saya tanyain satu-satu, "Ci, sharing yuk, Ci, gini-gini." Kalau ada orang yang nanya sama saya, "Lu pakai apa? Lu pakai apa?" Gitu loh. Saya sharing langsung, "Ayo yuk yuk, Ci, ketemu sama saya yuk." Akan saya langsung gitu. Kalau ada yang nanya, "Hen, kamu pakai apa? Bagus ya." Saya langsung bilang, "Ayo ayo, Ci, kita ketemuan." Jadi saya udah nggak pernah berpikir yang, malu lagi. Pokoknya saya bilang, "Saya maju pokoknya." Saya mesti, dapat apa yang saya inginkan. Dan yang terjadi teman-teman dengan, no baper-baper ya, dan akhir bulan teman-teman, saya 10K teman-teman, saya dapat EBP saya. Saya ingat banget tanggal 28, Desember, mau penutupan tahun, ini saya rekognisi tanggal 2 Januari. Nah, teman-teman ini yang terjadi teman-teman, saya 10K, saya didukung sama working upline saya yang luar biasa teman-teman. Nah dari cerita 10K ini saya, 5K yang pertama saya jalani dengan mulus, tanpa ada yang sampai yang gimana, tapi eee, pas waktunya makin mepet, "Ayo Ci, kamu bisa Ci, ayo kamu bisa Ci, bisa." Saya masih berkeyakinan saya bisa. Karena yang ada dalam otak saya itu cuannya, lemak saya tukar, lemak saya dapat duit nih, saya bilang, saya harus dapat gitu loh. Dan teman-teman ini, EBP saya tuntaskan dalam 1 hari 5K. Jadi satu malam saya closing 5K teman-teman untuk menutup tahun baru dengan, eee, naik pin title di EBP saya. Jadi kalau dibilang, "Ini bisnisnya susah nggak?" Enggak kok teman-teman, asal kita mau kerjain. Kita punya belief tinggi, kita kerjain, semuanya bisa. Jadi, never never ever give up. Kalau saya pinjam satu slogan dari teman saya, dari keluarga SD saya, dia selalu ngomong, "Never never never ever give up." Dia bilang, "Ayo," saya bilang, "Iya." Pokoknya kalau ketemu dia ngomong gitu, saya ngomong gitu, "Bisa bisa." Jadi energi positif itu akan selalu ada dalam kita gitu loh. Dan bonusnya selain ini apa teman-teman? Nah, ini dia teman-teman, bukannya satu laptop, 2 laptop teman-teman. Saya bisa belikan anak saya laptop dengan spek di atas yang dia minta, teman-teman. Dari mana? Dari Nuskin. Bukan cuman Koko yang dapat, teman-teman. Dede juga dapat. Pada saat Kokonya dibeliin laptop, adeknya juga ngomong, "Mami, aku juga mau." Teman. Wow, jadi pada saat saya bilang, "Hah?" Saya bilangnya, "Oh, bener ya, kalau misalnya kita ini 2 laptop loh teman-teman, dengan spek yang di atas
di atas yang mereka minta, saya bisa kasih yang terbaik. Nah, dari situ juga saya ngajarin teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin ya, gambar yang sebelah kiri itu, gambar si Koko, dia lagi bikin apa teman-teman? Lagi bikin slide bulet itu. Jadi saya melibatkan anak-anak saya juga dalam ikut ini. Kadang kalau lagi nggak ada kelas online, karena kebetulan anak saya dua-duanya homeschooling juga. Saya akan melibatkan mereka dalam apapun yang saya kerjakan. Lagi post meeting, kadang mereka nongol. Kadang saya pakai speaker, saya kasih mereka denger, ini loh kerjaan mami, ini loh yang mami kerjakan sampai saya menghasilkan. Jadi kita kasih anak-anak juga inspirasi buat anak-anak. Kita kerja ada loh, semangat kita bantu. Jadi mereka juga saling mendoakan. Jadi mereka juga, wow, mami saya berprestasi, mami saya dari sini dapat duit. Jadi pada saat saya keluar rumah, saya bilang, "Mami mau pergi closing," mereka akan bilang, "Semangat Mami, Mami dapat duit ya, Mami kita nanti mau ini, mau itu." Iya, saya bilang. Jadi saya juga, mereka juga set goal. Saya juga set goal. Saya juga set goal gitu loh. Jadi anak-anak saya libatkan. Mereka jadi tahu tugasnya saya apa, kerjaan saya apa. Post meeting, pada saat saya meeting besar, saya tunjukin, ini loh yang namanya tante ini loh namanya ini loh. Kalau dia lihat fotonya Lilian Ong, dia bilang, aduh mami itu keren banget loh si Lilian Ong. Dia akan search di Google, siapa nih Lilian Ong gitu loh. Saya bilang, "Kamu coba cari Lilian Ong." Dia bilang, "Most popular woman in Singapore." Saya bilang, "Yes." Dia bilang, "Wow, mami kerja sama sama dia." "Iya," saya bilang. "Iya, eee, dia menginspirasi." Dia bilang, "Dia keren banget tuh, Mi." Itu dari anak saya yang besar gitu loh. Saya bilang, "Iya, jadi, di sini ada duitnya. Jadi kalau mami kerja, mami tenang ninggalin kamu berdua, nanti mami bawa pulang hasil ya," saya bilang. Iya, teman-teman. Jadi itu, pokoknya, ini semua saya kerjain buat mereka. Jadi mereka juga tahu gitu loh bahwa, eee, maminya kerja, maminya tiap hari ngukur badan, maminya buka jaringan, maminya ini itu mereka tahu. Jadi mereka akan nanya, "Mami udah berapa K?" Itu juga salah satu cambuk buat saya tidak boleh, eee, lelah, buat mereka gitu loh. Jadi mereka akan pulang, "Mami udah closing berapa K? Mami berapa K? Mami berapa K?" Kalau saya jawabnya, "Saya belum dapat," maka yang lemes. Jadi saya juga nggak boleh bilang, "Saya belum dapat," saya selalu bilang, 10K dong Mami. Jadi di rumah saya juga ada tempelan 10K 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 10K. Itu ya, jadi itu pasti, gitu loh. Dan teman-teman, saya juga punya keluarga baru. Ini keluarga baru SD saya. Keluarga yang sangat amat sangat sayang sama saya. Di saat saya butuh penyemangat, mereka ada. Di saat saya butuh, "Aduh, saya belum, dapat nih," mereka bilang, "Bisa, ada, ayo," gitu. Ini teman-teman keluarga yang tidak pernah, meninggalkan kita. Kita nanti akan punya keluarga baru, entah dari siapapun. Tapi percaya teman-teman, keluarga SD ini tidak kena dari lingkungan apapun, begitu kita masuk ke dalam lingkungan SD, semuanya akan bantu teman-teman. Jangan khawatir, nggak kenal tuh namanya dengan Paling Didit, Om Pandu, Ci Silvi, semuanya teman-teman, mereka tidak akan bilang, "Saya kenal kamu," atau "Tidak kenal kamu." Tidak, mereka tidak pernah bilang begitu. Pada saat saya butuh pertolongan mereka, mereka ada. Saya butuh, pertanyaan apapun, mereka ada buat kita gitu. Jadi teman-teman yang ragu untuk masuk ini platform yang paling paling, menurut saya tuh, bagus buat kita, bagus banget buat kita gitu loh. Jadi, kalau teman-teman yang cari peluang bisnis, Eee, ini adalah kendaraan tercepat buat kita untuk mengejar waktu, untuk senangin keluarga kita. Yang mau buat butuh kesehatan, ini juga bagus. Ini sangat bagus malah kalau buat saya. Bagus banget kalau saya bilang gitu loh. Soalnya, ini buat kesehatan, ini oke. Duit apalagi. Dari lemak aja bisa kita jadiin duit gitu loh. Eee, benar-benar yang wow, nggak kepikiran kan, coba lemak tubuh kita misalnya, "Mau nggak lemak gua? Gua tawarin deh 1 kilo, murah deh saya sel, ada yang mau nggak?" Nggak ada kan. Tapi
sama Nuskin, lemak kita dijadiin duit, teman-teman. Semudah itu. Cuman kita pakai produk, kita nurut aja, teman-teman. Nah, dari proses ini pasti teman-teman ada yang namanya, ditolak nih. Nah, saya ada satu. Ini apa ya? Ini quote saya yang paling saya favorit. Delay gratification. Gratifikasi yang tertunda. Ini ini saya selalu ada dalam pikiran saya. Pada saat saya menabur, saya sharing sama orang, saya belum closing, ini yang ada dalam pikiran saya. Saya sedang menabur, teman-teman. Tapi apa yang saya lakukan hari ini, 3 atau 6 bulan ke depan, saya pasti ada hasilnya. Karena itu teman-teman lakukan, pilih, ambil keputusan yang tepat, teman-teman. Hari ini, jangan mikir nanti, besok, besok, besok. Tidak, teman-teman. Tapi hari ini, buat keputusan yang mau join, ayo join cepat. Yang mau mulai program, ayo mulai program. 3 bulan depan, Cici atau Koko atau siapapun Bapak Ibu akan dapat hasil. Dan udah nggak usah nunggu 3 bulan. Bulan depan pun kita udah panen istilahnya gitu loh. Pasti udah ada orang kok yang nanya. Nah, sama kayak ada satu cerita lucu tentang si delay gratification. Pada saat saya 6 hari itu saya ada sharing sama teman saya, tetangga saya. Kebetulan saya tinggal di apartemen. Nah, pas saya sharing itu ini orang bilang, "Enggak deh, Ci, ntar aja," katanya. Tapi dengan muka yang nggak yakin gitu loh. Oh, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang. Pada saat itu saya bilang nggak apa-apa, saya bilang. Oh, ya udah deh. Terus tiba-tiba bulan lalu teman-teman, bulan lalu itu dia chat saya, Cici di rumah nggak? Saya bilang ada. Lah, kenapa nih orang chat saya? Biasa juga ketemu cuma say hi, hi. Kebetulan saya masih berteman sama dia dan saya berlangganan laundry dengan papa dan mamanya dia gitu. Terus dia bilang gini, Cici, saya boleh nggak ke unit Cici? Saya mau nganter makanan. Wih, saya udah mau dapat berkat nih, saya bilang. Boleh banget. Apalagi mau dianterin makanan. Sini, mampir. Saya bilang, pintu saya terbuka lebar. Dia bilang, nongol dia bawa makanan. Bener bawa makanan. Tapi yang pertama dia ucap gini, Ci, udah langsing ya? Saya ketawa dong. Iya, udah langsing. Terus dia bilang gini, Cici tahu nggak, Ci? 1 minggu terakhir ini, 1 sampai 2 minggu terakhir ini, Cici diomongin terus loh sama mama papa saya. Wah, saya digosipin. Saya bilang, iya, badan Ciheni hilang setengah, katanya. Saya bilang, apaan sih? Iya, katanya. Jadi papa sama mama saya itu tiap hari ributin Cici karena saya penasaran. Saya cari Cici, dia bilang. Saya mau lihat, dia bilang. Saya bilang, boleh. Ya udah yuk masuk. Saya bilang, saya sharing ya, saya bilang. Tapi kamu naik dulu timbangan saya biar saya bisa sharing sama kamu, saya bilang. Boleh, dia bilang. Akhirnya dia pasrah, teman-teman. Nah, dia naik timbangan, dan akhirnya closing jam 11 malam, teman-teman, setelah saya diantarin makanan dan saya closing pulang. Itu delay gratification yang saya dapat gitu loh. Itu juga delay. Nah, itu apa yang saya tabur itu enggak saat itu. Jadi kalau teman-teman sharing terus teman-teman bilang, saya nggak closing, saya susah. Jangan khawatir, teman-teman. Pokoknya teman-teman lakukan aja. Nanti pasti teman-teman akan dapat hasil. Percaya deh. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan pikir hasilnya saat ini. Tapi pikirkan nanti akan dapat 3 atau 6 bulan ke depan. Jadi teman-teman, ini slide terakhir dari Henny. Kita kalau Henny bisa, teman-teman juga pasti bisa. Jadi satukan hati, bersama kita sukses. Setelah sukses, kita tetap bersama ya teman-teman. Sekian sharing dari Henny, semoga bisa ya menginspirasi teman-teman. Terima kasih.